Prabu. Izinkan saya bekerja di sini ya Prabu. Kasih saya kesempatan. Saya berjanji, saya akan bekerja keras dengan sekuat tenaga saya. Asalkan saya kasih kesempatan ya Prabu. Utari, apaan sih kamu nih? Udah gila kamu ya? Apa udah sinting? Ketularan juga sama si Surti, sama-sama sinting. Kamu tuh siapa? Ingat gak kamu tuh siapa? Apa kamu lupa atas perbuatan kamu kepada keluarga kita? Kalau begitu, izinkan saya bekerja di sini. Utari, kalian bicara apa? Kenapa kalian ributin ini lagi? Mas, kamu bisa lihat sendiri kan? Aini itu datang sendiri ke sini. Dia itu mau bilang kalau dia itu ibu kandungnya Amira, Mas. Dan Amira itu adalah anak kandungnya. Dan Amira dan Zaira tertukar di rumah sakit. Anaknya itu ternyata Zaira, Mas. Tutup mulut kamu! Utari, apa maksud kamu? Kita nggak butuh pembantu di rumah ini. Mas, kita nggak butuh pembantu baru kan, Mas? Kita kan masih punya Surti, iya kan, Mas? Kalau kalian tidak mau memperkerjakan saya untuk menggantikan Surti, biar saya membantu Surti. Rumah kalian kan besar, jadi tugas saya sama tugasnya Surti bisa dibagi. Jadi saya bagian depan, Surti bagian belakang. Yang penting izinkan saya bekerja di sini. Ibu. Ibu ini apa-apaan sih kok ngomongnya kayak gitu? Ayo Bu, kita pergi sekarang. Ayo udah nungguin kita. Ayo Bu, jangan ngomong macem-macem deh, ayo. Enggak, Amira, enggak. Kamu dengar sendiri kan? Ibu mau bekerja di sini. Ibu mau melamar bekerja di sini sebagai pembantu di rumahnya Prabu. Ibu, tolong dong Bu, jangan macem-macem. Kita harus pergi sekarang. Ibu serius, Amira? Ibu benar-benar serius? Ayo Ibu. Enggak, Ibu nggak mau pulang. Ibu nggak mau pulang. Ayo Bu, Ibu mendingan pulang sama Amira ya, daripada ntar Amira makin bingung. Enggak, saya nggak mau pulang. Ibu nggak mau pulang, Amira. Prabu, izinkan saya bekerja di sini ya Prabu. Kasih saya kesempatan. Saya berjanji, saya akan bekerja keras dengan sekuat tenaga saya. Asalkan saya kasih kesempatan ya Prabu. Utari, apaan sih kamu nih? Udah gila kamu ya? Apa udah sinting? Ketularan juga sama si Surti, sama-sama sinting. Kamu tuh siapa? Ingat gak kamu tuh siapa? Apa kamu lupa atas perbuatan kamu kepada keluarga kita? Kita sih gak ada yang lupa. Enak aja ngelamar di sini. Jangan, Pak, jangan diterima. Amira, maksud nyokap lo tuh apa sih? Apa nyokap lo pengen masuk ke sini dan tiba-tiba ngeracunin kita semua? Iya? Enggak, itu bohong. Itu bohong, Prabu. Jangan dengerin mereka. Saya berjanji, saya tidak akan melakukan hal-hal yang buruk di rumah ini. Saya berjanji, Prabu. Kasih saya kesempatan ya, Prabu. Izinkan saya bekerja di sini, ya? Ya Allah, kenapa tiba-tiba Utari minta seperti ini? Jangan-jangan semua ini benar-benar ada hubungannya dengan Zahira. Utari, permintaan kamu itu aneh sekali. Sama seperti dengan yang lainnya. Saya sama sekali tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran kamu itu, Utari. Maaf, Prabu, saya mohon sama kamu, Prabu. Kasih saya kesempatan untuk bekerja di sini. Ya, Prabu ya. Ibu Tari kenapa sih, Bu? Apa Ibu lagi kekurangan duit? Kalau emang Ibu Tari kekurangan duit, nanti Zaira... Enggak, Zahira, enggak. Ibu mau bekerja di sini. Jadi saya mohon sama kamu, Zaira, bantuin Ibu.
Ayah kamu itu kan sangat menyayangi kamu. Jangan kamu minta tolong sama ayah kamu untuk izinkan ibu kerja di sini ya, Zahira. Tolongin ibu, Zahira, kasih ibu kesempatan. Udah, Ibu cukup, Bu. Cukup. Ibu sekarang dengerin aku, kita pulang sekarang. Amira, Zahira, tolongin ibu, Zahira. Mohon, Bu. Ayo. Ayo, Ibu. Ayo dong, Bu. Prabu, kasih kesempatan, Prabu. Ibu. Ayo dong, Bu. Ibu. Enggak, Amira. Enggak. Zahira, tolongin ibu. Prabu, kasih kesempatan, Prabu. Apa kamu bilang, Amira? Ibu kamu bilang apa? Minta apa? Utari. Kamu ada apa sih dalam pikiran kamu? Ada apa sih dalam pikiran kamu? Kenapa kamu mau jadi pembantunya Prabu Wijaya? Masya Allah, Utari. Istighfar, istighfar. Masa kamu mau jadi pembantunya di rumah penjahat itu? Apa selama ini belum cukup dia menginjak-injak kamu? Amira, kenapa bisa seperti ini sih? Aku juga gak ngerti ya, Om Wisnu. Bu, Ibu lihat kan sendiri, semua orang bingung dengan keinginan Ibu kayak gini. Ibu sebenarnya maunya apa sih, Bu? Kenapa? Percuma. Percuma. Kalian semua itu gak ada yang bisa ngertiin bagaimana perasaan aku sekarang ini. Pokoknya, aku akan tetap kerja di rumahnya Prabu Wijaya. Apapun dan bagaimanapun caranya. Dan gak ada satu orang pun yang bisa menghalangi aku. Terus bagaimana masa depan kita tuh bagaimana? Kamu urus aja masa depan kamu sendiri. Yang jelas, aku tidak akan meninggalkan rumah ini. Dan aku tidak akan meninggalkan Zahira. Maafkan aku, Mas. Aku gak bisa ninggalin Zahira, Mas. Gak bisa. Ibu! Astagfirullahaladzim. Itu Utari benar-benar nggak waras deh. Apa sih yang dipikirin? Bisa-bisanya maksa ngelamar kerja di tempat ini. Aneh tuh orang. Nggak tahu ya, Mah. Dia pikir kita tuh nggak punya otak apa? Biarpun cuma pembantu, kita tuh kan pilih-pilih. Nggak mungkin lah kita ngambil pembantu kayak dia. Mama Lena Kamesha, jangan ngomong kayak gitu dong soal Ibu Tari. Aku yakin kok Ibu Tari pasti ada alasannya di belakang itu semua. Dan Ibu Tari itu orang yang sangat baik. Justru Ibu Tari terlalu hebat untuk jadi pembantu di rumah kita, Mah. Terlalu hebat. Zahira, selera lu emang kampung banget ya dari dulu. Ibu kampung kayak gitu aja lo bilang hebat. Ya nggak heran sih kalau sekarang lo kayak gini. Mesya. Aini. Kamu dari tadi kelihatannya banyak pikiran. Jujur saja. Saya sebenarnya heran sekali dengan tingkah Utari tadi. Tapi kelihatannya kamu sama sekali tidak kaget, Aini. Apa kamu punya dugaan? Kenapa si Utari itu bertindak seperti itu? Ya Allah. Enggak mungkin. Aku nggak mungkin bisa katakan ini ke Mas Prabu. Kalau sepertinya Utari ingin masuk ke rumah ini untuk mencari tahu kebenaran tentang Zahira. Nanti Mas Prabu malah jadi ikutan curiga. Aini. Mas, aku sama herannya kok Mas sama yang lain. Terus gimana, Pak? Apa Papa bakal menerima Ibu Tari sebagai pembantu kita? Papa memang merasakan kalau kita memerlukan pembantu, Pak. Tapi Papa tidak pernah membayangkan kalau pembantu itu Utari. Papa tidak menyangka saja kalau tindakan Utari itu betul-betul aneh. Semua di luar dugaan Papa. Yang justru Papa khawatirkan sekarang adalah Amira. Ya, kepergian keluar kotanya Amira akan menjadi batal gara-gara masalah ini. Papa yakin sekali. Pasti sekarang
Amira menjadi sangat bingung. Ya, kasihan saja sama dia. Amira aja terus. Ini itu mentok-mentoknya Amir. Mesya nggak ngomong apa-apa kok, Pak. Bu, ibu sekarang makan ya. Ayo dong, Bu, dikit aja. Tuh, lihat ibu menggigil lagi kan, karena ibu belum makan dari tadi. Ayo, Bu, buka mulutnya dong, Bu. Udah, Amira, udah. Ibu nggak mau makan. Kamu taruh aja di situ makanannya ya. Udah, Amira. Ibu bilang taruh aja di situ makanannya. Kamu nggak lihat ibu menggigil begini? Jadi gimana, Iksan? Ya mau bagaimana lagi, Wisnu? Aku nggak mungkin pergi tanpa Utari. Aku harus tunggu sampai keadaan hatinya itu tenang. Amira, kita tunggu sampai ibu kamu tenang ya. Baru kita berangkat. Gak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa ya. Yang aku khawatirin cuma ayah. Ayah nggak apa-apa kan? Ayah akan punya kamu. Mana bisa ya kenapa-napa. Ayah yakin kok. Sebentar lagi ibu kamu akan tenang. Dan kita bisa kembali ke rencana awal. Ya. Ya udah, Iksan. Besok aku temenin kamu ke proyek. Biar kamu bisa diterima lagi sama orang-orang proyek untuk kerja di sana lagi. Ya wis. Gimana, Mira? Gimana keadaannya? Ibu masih sakit, Ki. Badannya tambah panas. Dan ibu sekarang nggak mau makan, makanya tadi dia menggigil. Ya ampun, aku bingung banget aku harus gimana sama ibu sekarang. Ya udahlah, Mira, kamu ambil positifnya aja ya. Positifnya? Iya. Ya, dengan keadaan kayak gini artinya kan kamu masih tetap di Jakarta. Ya. Terus bisa terus-terusan sama aku. Ya, orang yang paling ganteng se-Jakarta lah. Apa nih? Kok digitak? Aku punya 3 alasan kenapa aku bisa cerita kamu. Yang pertama, kamu tuh sama sekali nggak ada simpatinya sama aku ya. Yang kedua, kamu masih bisa bercanda dalam keadaan yang kayak gini. Terus 3 apa? Karena aku paling nggak suka kalau kamu ngaku jadi orang paling ganteng se-Jakarta. Loh, aku nggak ngaku kok. Iya kata orang aja. Coba aja kamu lihat sendiri. Enggak. Masa sih enggak? Coba lihat lagi, Amira, baik-baik lihatnya. Nih, tuh. Aku udah sering lihat, Rizky. Setiap hari aku bisa ngeliat kamu, dan aku sekarang bosen banget ngeliat kamu. Udah bosan? Maksudnya? Ini, kalau kayak gini kamu gak deg-degan? Enggak. Gini kenapa kan? Enggak. Bohong. Masa sih gak deg-degan? Kok mukanya merah? Rizky, apaan sih? Aku bilang jangan bercanda dalam keadaan kayak gini, ya dong. Terus kamu ngaku, susah banget sih ngaku. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Zahira? Aku kesini untuk nemuin ibu kamu. Oh ya, gimana keadaan ibu kamu sekarang? Ibu lagi sakit, Ra. Yuk, aku antar ke kamar ibu. Yo. Temenin. Kok dicuekin? Nggak disuruh masuk? Ya udah. Assalamualaikum, Bu Tari. Waalaikumsalam. Zahira. Terima kasih ya kamu nengokin ibu, Zahira.
Bu Tari, Zaira khawatir banget sama ibu. Gimana keadaan ibu sekarang?